Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Vanley Leonardo Sinaga dengan NIM G1S125037. Baiklah, di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan sebuah materi gugus fungsi seperti alkohol, amina, karboksilat, dan ester yang menentukan suatu sifat kimia dan biologis dari suatu obat. Namun di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan gugus fungsi karboksilat. Baiklah, pertama-tama saya di sini mencari sebuah jurnal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan gugus fungsi karboksilat. Di sini saya sudah menemukan sebuah jurnal dengan judul meminimalkan potensi DILI atau drug induced liver injury dari obat-obatan yang mengandung asam karboksilat sebuah perspektif. Dan di sini jurnal ini telah terakreditasi Q3. Bisa kita lihat di sini. Baiklah, kembali ke jurnal yang tadi. Di sini disebutkan bahwa obat-obatan yang mengandung gugus asam karboksilat dikaitkan dengan berbagai toksisitas. Beberapa terkait langsung dengan farmakologinya dan lainnya dengan metabolik yang dihasilkan saat mengalami biotransformasi yang mengurangi aktivitas biologis dan meningkatkan ekskresi. Reaksi yang terlibat dalam metabolisme mencakup berbagai konjugasi pada gugus asam karboksilat, ditambah dengan modifikasi pada penghubung yang digunakan untuk menempelkannya pada bagian luar utama obat. Bagian ut- Di sini kami memberikan perspektif metabolik tentang biotransformasi yang telah ditemukan terjadi pada obat-obatan yang mengandung asam karboksilat dan membahas potensi toksisitasnya. Berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang metabolisme obat-obatan yang mengandung asam karboksilat, kita kemudian mempertimbangkan pendekatan yang dapat mengurangi toksisitas. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa asam karboksilat tetap menjadi gugus fungsional penting, bahkan seringkali esensial, untuk obat-obatan yang memberikan kelarutan dan aktivitas farmakologis pada senyawa seperti obat antiinflamasi dan nonsteroid dan banyak terapi lainnya. Sayangnya, banyak obat yang mengandung asam karboksilat ini juga ditemukan bersifat toksik, yang biasanya menyebabkan hepatotoksisitas. Dalam beberapa kasus, menyebabkan penarikan obat tersebut. Dalam upaya untuk memahami mengapa obat-obatan ini menyebabkan cedera hati akibat obat, Todili, perhatian seringkali difokuskan pada fungsi asam karboksilat sebagai faktor umum penyebab toksisitas. Memang dalam hal kuantitas, yang mengandung asam karboksilat, memang dalam hal kuantitas, baik nasib metabolisme in vitro maupun in vivo dari obat-obatan yang mengandung asam karboksilat didominasi oleh beberapa biotransformasi utama yang melibatkan suatu reaksi konjugasi menjadi berbagai metabolit endogen. Dua jenis konjugasi ini adalah glucuronidasi dan asli CoA. Baiklah teman-teman, dari jurnal yang sudah saya baca tadi, saya menemukan sebuah rumusan masalah. Yaitu, di jurnal ini kan disebutkan bahwa obat-obatan yang mengandung gugus asam karboksilat dikaitkan dengan berbagai toksisitas. Dan saya penasaran dengan kira-kira apa yang eh, bisa digunakan untuk menggantikan asam karboksilat ini dalam sebuah obat-obatan agar tidak terjadi toksisitas di dalam obat tersebut. Baiklah, untuk menjawab rumusan masalah dari jurnal ini, saya kembali mencari jurnal lain yang dapat menjawab sebuah rumusan masalah ini. Dan di sini saya sudah menemukan sebuah jurnal dengan judul Sifat Struktur Hubungan Isoster Asam Karboksilat. Di sini jurnal ini telah terakreditasi
Q1 bisa kita lihat di sini. Baiklah, kembali lagi ke jurnalnya. Di sini disebutkan bahwa pentingnya gugus fungsi asam karboksilat dalam desain obat diilustrasikan oleh fakta bahwa lebih dari 450 obat yang dipasarkan adalah molekul yang mengandung asam karboksilat 5. Namun keberadaan gugus fungsi ini dalam suatu obat atau kandidat obat dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti permeabilitas terbatas melintasi membran biologis, ketidakstabilan metabolisme, dan potensi toksisitas idiosinkratik. Untuk mengatasi satu atau lebih kekurangan ini, ahli kimia medisial biasanya menggunakan strategi Prot-Ruk, misalnya Prot-Ruk ester atau penggantian isoterik. Sebagai bagian dari minat berkelanjutan, kami di bidang penggantian isosterik gugus fungsi asam karboksilat, kami berupaya untuk mendefinisikan SPR dari sejumlah gugus asam yang sering digunakan sebagai pengganti asam karboksilat dalam desain obat. Dalam konteks khusus ini, parameter fisiokimia yang paling penting dapat dikatakan adalah keasaman dan lipofilisitas serta efek yang mungkin ditimbulkan oleh penggantian isoterik terhadap permeabilitas senyawa. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya untuk eh, mengatasi sebuah efek toksisitas dari gugus asam karboksilat ini, para ahli kimia medisicial biasanya menggunakan strategi produk, misalnya produk ester, atau penggantian isoterik sebagai gugus fungsi asam karboksilat. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sebuah materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.